Aku dulu putri keluarga bangsawan. Gadis emas masuk istana dalam Shen Yumei menjadi anjing yang dapat dimanipulasi semua. Nona Shen. Bawa daging itu kembali, lalu gonggong satu suara untuk Kaisar Xiao Tan dengar. Huo Zheng. Dengar suara ini. Lebih merdu dari semua burung di Taman Kerajaan ini. Juara baru, wajah memukau, bersujud. Dalam semalam, seorang putri emas, pemandangan indah, benar-benar indah. Naiknya terlalu lambat. Sampai ini dipertahankan akan membuat kerajaan malu. Berikan saja kepada anjing istana untuk dimakan. Langit sungguh adil. Apakah aku ini terlahir kembali? Nona Shen. Sudah waktunya ikut seleksi. Tuan, silakan jalan, bersiap dan menyusul segera. Hei, Nona Shen, cepat sedikit. Xiao Su, Huo Zheng, Su Yinzi, tunggu saja. Kali ini, aku, Shen Yushu, akan membuat kalian membayar lunas dengan darah. Rong An. Di kehidupan sebelumnya, jiwaku melihatnya naik tahta. Hanya dia yang bisa membantuku menggulingkan kekuasaan kerajaan. Nona Shen. Waktunya pemilihan sudah tiba. Kenapa kamu malah datang ke sini? Kepala pelayan Rong, eunuch penguji penglihatannya kurang bagus. Biar aku bantu periksain. Wah, Masih ada nih. anak kecil, tahu nggak orang terakhir yang tahu rahasia ini kemana? Orang yang sudah mati, nggak layak diingat. Aku masih hidup. Jadi yang harus kau tanya adalah, apa yang bisa aku bantu? Kamu tahu siapa aku? Tahu, umur 12 tahun, menyuap Kasim penguji tubuh, bersembunyi di istana 10 tahun. Anak yatim dari dinasti sebelumnya. Sebenarnya, siapa kamu? Yang ingin bersamamu, menggulingkan kepala Kasim Rong, 2 orang lebih seru dibanding 1. Bukan begitu? Soal pemilihan selir, aku tunda untukmu. Malam ini datanglah ke istana dingin mencariku. Anjing penjaga istana yang menggigitku sampai mati di kehidupan sebelumnya. Mau gabung? Bayar dulu bukti loyalitas. Bunuh dia. Bagaimana dengan bukti ini? Cukup gila. Siapa yang ingin kamu urus lebih dulu? Su Yinzi. Oh, kenapa? Karena pernah dibilang, kepala pengurus Rong itu Kasim, pantas urus istana? Kata-kata seperti itu, nggak mau buat dia nggak bisa ngomong. Di masa lalu, kamu menulis puisi menyebutku anjing. Aku akan membuatmu lebih buruk dari mati. Soal pemilihan, sudah kuatur. Kamu akan ditempatkan di Hanlin Yuan untuk bekerja. Tapi kamu harus pikir baik-baik. Mendekatinya sama dengan mendekati bahaya. Kamu khawatir padaku? Aku khawatir kalau kamu mati, tak ada yang temani aku main. Tenang saja, aku tidak akan mati. Su Yinzi akan ke Hanlin Yuan dalam 3 hari untuk merapikan naskah. Satu-satunya peluangmu. Baik. Ingat. Kembali dengan selamat. Tuan yang terhormat, saya bawakan sup ginseng untuk Anda. Gadis liar ini berani sekali jadi pelayan di Akademi Hanlin. Wajah lumayan, siapa nama? Nama saya Shen Yushu. Shen Yushu, nama yang cukup indah. Sayangnya, hanya pelayan rendah tanpa status. Ambil, aku kasih padamu sebagai hadiah. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Tuan Juara. 10 langkah. 20 langkah. 30 langkah. Kamu. Su Yinzi, bagaimana rasanya supku?
Jangan takut. Tidak akan lama. Bukankah ini tuan juara kita yang sangat brilian? Kenapa kamu sampai jatuh di lantai, bahkan berdiri saja tidak bisa? Di jamuan, kamu bicara besar, menghina pengurus Rong sebagai banci. Kerennya. Tidak, itu bukan aku. Aku tidak pernah ngomong, tidak peduli itu benar, hari ini akan menunjukkan siapa banci di sini. Tidak, jangan. Aku juara yang ditunjuk Kaisar. Berani kamu menyentuh aku? Tuan muda, lihat dirimu sekarang. Bukankah kau seperti seekor anjing yang pasrah? Jangan bergerak. Gerakannya salah. Bisa sangat sakit. Ah, Su Yinzi, di kehidupan sebelumnya, kau mengenakan jubah mewah, berdiri di taman istana, menghina dengan puisi, menganggapku tidak berharga, menjadi... Pernahkah kau berpikir tentang hari ini? Guru. kamu di sini? Aku dengar kamu belajar di Akademi Hanlin. Khusus datang berdiskusi sastra. Guru. Aku masuk ya. Apa bau ini? Bau amis yang sangat menyengat. Salam hormat, Yang Mulia Putra Mah. Hamba tadi menemukan seekor tikus besar di loteng ini, lalu langsung mengambil batu untuk membunuhnya. Kamu gadis istana yang baru? Sepertinya wajahmu asing. Benar, hamba Shen Yushu, ditugaskan di Hanlin Yuan membantu penulisan. Hamba diperintah mengantar sup ginseng ke tuan juara, berpapasan, sengaja mengganggu Yang Mulia. Sudahlah, Jean-Gon Berlutulagi. Di mana guruku? Juara itu pergi, katanya ada urusan, sudah pergi. Yang Mulia, Kaisar memanggil Anda. Diminta ke ruang tulisan kekaisaran. Jangan tunda-tunda. Cepat urus tikus itu. Sampai ketakutan begitu. Bagus sekali, aku suka. Sekarang bagaimana? Orang ini tidak boleh tetap bawa dia ke tempat bagus. Buat dia selamanya tidak bisa bicara lagi. Jangan bunuh dia. Bunuh saja lebih baik. Lebih praktis. Jangan takut, aku di sini. Langit runtuh sekalipun, bukan giliranmu yang harus menanggungnya. Detak jantungmu cepat sekali. Penjaga sudah pergi, saatnya urus hal penting. Ayo pergi. Tuan pengawas Rong, tengah malam begini, kenapa Anda datang sendiri ke sini? Barang baru, gratis. Kuberikan padamu. Jaga baik-baik. Nanti pasti ada untungnya untukmu. Ini bukannya Tuan Juara ya? Pak Rong, ini Tuan Juara kan? Pejabat istana kena masalah di tempat hiburan. Kalau pihak berwenang nyawa tuaku bisa melayang. Tuan juara tetap di istana saja, cuma yang mirip aja. Ambil saja, yang penting bisa kerja. Kalau berita soal tuan juara melayani tamu di rumah bordil tersebar. Kira-kira siapa yang mati dulu, dia atau kamu? Penona, aku tidak lihat tahu Mama orang yang pintar. Orang ini aku serahkan ke tangan, hidup atau mati, terserah. Yang penting jangan sampai ada yang kenal. Kamu mengancam orang. Kelihatan keren banget. Manayer Rong, cara pujian Anda memang unik sekali. Kemarin kirim sup ke guru. Hari ini dia menghilang. Anda orang terakhir melihatnya. Katakan. Di mana guru? Yang Mulia mengirim sup ginseng kepada tuan juara. Tuan pertama pejabat istana, aku punya 10 nyali, tetap tak berani menyentuhnya. Jangan sampai aku menemukan yang mencurigakan. Kalau tidak.
Aku pasti akan membuatmu menderita lebih dari mati. Jangan buru-buru, Xiaosu. Berikutnya adalah engkau. Xiaosu sudah curiga. Dia akan mengirim orang untuk diam-diam Tak perlu takut. Pagi ini pergi ke rumah bordil. Nggak ada yang bisa menemukan jejakmu. Meneer Rong memang luar biasa. Benar-benar bisa bikin orang tenang. Nona Shen pintar ngomong. Gimana kalau? Aku coba langsung, apa benar manis? Seperti yang kamu bilang. Nona Shen, Besok di lapangan berburu, Yang Mulia meminta kamu ikut. Berangkat waktu subuh, jangan sampai terlambat. Baik, saya besok akan datang tepat waktu. Baiklah, hamba pamit. Kenapa tiba-tiba Baginda minta apa yang sudah kamu lakukan? Tidak ada, hanya sampaikan kabar kecil ke Baginda. Selir baru, Shen Yushu, cantik dan pandai berkuda serta memanah. Dia punya sifat yang liar banget, serunya berburu di lapangan. Rong An, kamu anggap aku seperti... Bukan rakit, tapi peluang. Xiaosu sangat suka menang. Berburu, berkuda, dan memanah kebanggaannya. Kita manfaatkan kesempatan ini. Berikan dia sedikit pelajaran. Kamu mau bertindak padanya? Kamu memang paling mengerti aku. Jean Gomara. Kalau ada lain kali, bagaimana kalau aku beritahu sebelumnya? Begitu lebih baik. Katakan saja, bagaimana? Tunggu hingga tengah malam. Kita pergi ke kandang kuda. Kasih bahan pada kuda jagoan Xiaosu. Agar dia bisa tampil luar biasa di arena berburu. Serahkan pada anak buah, kenapa turun tangan sendiri? Kalau sampai ketahuan, semua usaha akan sia-sia. Siapa di istana yang bukan penjilat? Kalau sampai disuap orang lain, mereka menjual kita. Datang sendiri paling aman. Siapa di sana? Malam gelap begini malah ke kandang kuda buat selingkuh. Benar-benar seru. Rong An, dasar brengsek. Baik, jangan bercanda lagi. Besok ketemu di tempat berburu. Ingat, lakukan sesuai rencana. Jangan sampai ada kesalahan. Titah dari Yang Mulia. Perburuan resmi dimulai. Harus menangkap buruanku yang terbesar. Menjadi juara pertama. Saillant Kessil, tenant glacé d'Iki. Kakiku, kakiku patah. Panggil tabib kerajaan. Xiaosu, utang darah harus dibayar dengan darah. Hari ini, dimulai dari kedua kaki ini. Bajin d'Atiba. Ada apa ini? Berburu biasa bisa jatuh separah ini, Baginda. Kaki putra mahkota patah.
cedera parah hingga ke akar. Sepertinya perlu berbaring lama untuk pulih. Bawa pergi dan rawat baik-baik. Urusan Istana Timur untuk sementara ini dikelola oleh kabinet. Hamba, Shen Yushu, hormat yang mulia panjang umur. Angkat kepalamu. Kamu gadis baru terpilih, kan? Shin Yushu. Benar, itu hamba. Kolihat pakaianmu memena menunggang kuda. Sungguh terlihat gagah. Sungguh sesuai dengan keinginan hamba. Baginda terlalu memuji. Hamba merasa tak pantas. Malam ini, hamba akan memberi kehormatan khusus padamu. Tunggu hamba di kamar selir. Hamba mengikuti perintah. Menemani tidur. Lagi-lagi menemani tidur. Di kehidupan sebelumnya, aku diperlakukan seperti mainan sampai mati tersiksa. Kehidupan ini akan terulang lagi? Kenapa kamu datang? Malam ini yang mulia akan datang. Kalau ketahuan, kita berdua tidak. Melayani di kamar, Shen Yushu. Kamu begitu tidak sabar? Apakah kepala pelayan Rong merasa cemburu? Kalau tidak ingin melayaninya, aku serahkan pertama kalinya padamu. Bagaimana? Kamu serius? Tentu saja. Daripada dipermainkan Xiao Shuai, lebih baik kuberikan pada. Setidaknya dia tidak akan menganggapku sebagai mainan. Yang mulia tiba. Kenapa Xiao Xuan datang secepat ini? Cantikku, sudah lama menunggu? Bisa salahkan aku yang terlambat? Yang mulia bercanda saja. Hamba mengisi hati dengan yang mulia. Berapa lama pun menunggu, hamba rela. Manis bicara, lebih manis lagi rupanya. Malam ini, aku akan memanjakanmu sepenuh hati. Kenapa kepala terasa begitu pusing? Rong An. Apa yang kamu lakukan? Tidak buat sesuatu? Masa harus lihat kau dihina raja bodoh itu? Tapi, kalau ketahuan, kita berdua bisa mati. Tenang saja. Aroma barat ini langsung membuat tidur saat dihirup. Bertindak sesuai keinginan hati. Bangun. Ingatannya akan kacau, lalu kenapa kita tidak apa-apa? Ini penawarnya. Aku mengoleskannya di pelipismu, tapi terlalu sibuk menghadapi raja itu. Kamu tidak menyadarinya. Luar biasa wangi mistis ini. Jika ia bangun nanti, apakah ia akan Aroma ini paling ajaib. Apa yang ia pikirkan muncul di mimpinya. Saat bangun, ia akan merasa puas setelah bersenang-senang. Ia tidak akan curiga sedikit pun. Mari kita lanjutkan apa yang tadi kita mulai. Seumur hidup ini, jika kamu tidak... Nanti kalau aku naik tahta, kamu akan jadi permaisuri. Dasar kaisar anjing, untung buat kamu. Cepat juga kaburnya. Setidaknya Aku tidak perlu melayani si kecil ini. Tadi malam dia cukup penurut. Sangat sesuai dengan seleraku. Paduka terlalu memuji, bisa melayani yang mulia. Adalah berkah bagi hamba. Kutetapkan kau sebagai selir tingkat 6, Nyonya Shen. Segala keperluan. Ikan disediakan sesuai peraturan. Selir, Nyonya Shen lagi.
Kenapa? Aku angkat kau jadi selir. Kau tampak tidak senang. Anugerah besar yang mulia membuat hamba terharu, hati dipenuhi rasa syukur. Bagus, layani aku dengan baik. Kasih sayangku tak akan kurang untukmu. Hamba akan selalu mengingat ajaran Anda yang mulia. Hamba pasti akan sepenuh hati melayani Anda. Shin Guerin. Duk Zhending memang membesarkan putri yang luar biasa. Di kehidupan sebelumnya, aku dianugerahi gelar Guiren. Sejak itu, aku jatuh ke neraka, dipermainkan oleh dia, disiksa sampai mati. Di hidup ini, Shen Yushu tidak akan mengulangi nasib itu. Su Yingzi dikesampingkan, Xiao Su terluka parah. Yang ketiga, aku akan mulai denganmu, Kaisar yang penuh kuasa ini. Yushu, Kamu datang dan pergi begitu cepat, tidak takut ketahuan? baru saja dapat gelar. Aku harus segera datang untuk mengucapkan selamat. Apalagi, di istana ini, belum ada tempat yang aku kunjungi. Dan tidak ada orang yang aku tak berani temui. Xiao Xuan tua itu pandai mempermalukan orang. Putri dari keluarga Duk Zhenkuo. Bahkan seorang permaisuri pun bisa jadi, tapi hanya diberi gelar Guiren. Dia memanfaatkan posisimu menekan keluarga Zhen Guogong. Benar sekali. Dan lagi, si tua Xiao Xuan itu tadi bahkan berani bertindak lancang padaku. Rong An, Xiao Xuan sudah mempermalukanku seperti ini, berikutnya, apakah? Tidak bisa. Kenapa? Jika kita bergerak melawan Xiao Xuan sekarang, sama saja dengan bunuh diri. Apa kau lupa masih ada Huo Zheng di perbatasan? Huo Zheng. Dia akan kembali. Surat penting 800 mil dikirim ke istana. Huo Zheng berhasil mengalahkan BID. Segera, dia akan kembali ke ibu kota bersama pasukan. Huo Zheng memegang kekuasaan atas 300.000 pasukan, dia adalah tangan kanan Xiao Xuan yang diandalkan. Selama Huo Zheng ada di ibu kota, kita tidak akan bisa mengganggu Xiao Xuan sedikit pun. Huo Zheng, meskipun rakyat memuji MU sebagai pelindung negeri Yu, kamu hanyalah si kecil manis berpakaian manusia. Diam. Si kecil apa pantas menilai? Kamu membantu kejahat. Kamu akan kena karma, balasan. Karma untuk jenderal ini, giliranmu belum datang, pelayan rendahan. Kenapa? Wajah pucat seperti kertas. Ketakutannya? Aku cuma memikirkan. Huo Zheng kejam, punya banyak pasukan. Kalau dia kembali, kita mau bertindak, bukannya makin susah? Dia dekat dengan Xiao Xian. Kita sedikit saja lengah, kita akan hancur tanpa jalan. Menjatuhkan Su Yin dan melumpuhkan Xiao Su. Sekarang mulai mundur? Rahasia kelahiran kembali adalah satu-satunya kartu di istana ini, bahkan Rong An tidak akan kuberitahu. Rahasia sampai semua musuhku jatuh ke neraka, sampai aku menutup mata. Atau kamu tidak percaya kemampuanku? Kamu pikir aku tidak bisa menjatuhkan perusak seperti Huo Zheng atau Xiao Xian? Kamu pikir aku tidak bisa melindungimu? Rong An, bicara yang benar kalau ngomong. Yushu, percayalah padaku. Aku mampu melindungimu. Aku akan membuat mereka tunduk di bawah kakiku satu persatu. Aku bukan tidak percaya padamu, tapi Huo Zheng terlalu berbahaya. Saat ini kita hanya punya satu sama lain, takut salah langkah, segalanya berantakan, berujung pada kehancuran. Huo Zheng memegang kekuatan militer besar, tapi dia ceroboh. Keras kepala, penuh ego. Kekalahan telah kali ini. Pasti membuatnya sombong. Angkuhnya tanpa banding. Xiao Xuan terkenal curiga dan takut pada bawahannya yang berjasa. Meski tanpa akur, hati mereka tidak. Cukup sedikit dihasut, mereka pasti akan saling berkhianat. Saat itu Huo Zheng akan kembali ke istana. Xiao Xuan akan mengadakan jamuan perayaan di taman istana, mengundang menteri sipil dan militer. Itulah kesempatan terbaik. Hanya perlu sedikit trik di jamuan perayaan itu. Maka bisa membuat mereka berdua saling curiga. Kita menunggu hasil tanpa usaha. Aku mengerti. Daripada cemas hal-hal yang belum terjadi. Lebih baik khawatirkan dulu pinggangmu sendiri. Karena, tubuh ini sangat mencintai Nyonya Shen. Ingat, di pesta perayaan, lakukan seperti yang aku katakan. Selebihnya, serahkan padaku. Berhati-hatilah dalam segala hal. Aku pamit dulu. Orangnya akan dikirimkan padamu nanti. Demi balas dendam,
Aku bersedia mengorbankan segala. Rong An, jangan kecewakan aku ya. Nona Shen yang mulia, panggil Kasim untuk menyampaikan perintah. Tolong Nona Shen menerima perintah ini. Si imut Xiao Xuan ngapain? Atas mandat surga, Kaisar memerintahkan, putri sulung keluarga Duk, Shen Yushu, bijaksana dan setia, memuaskan hati kami. Dinaikkan pangkatnya menjadi selir. pindah ke pavilion Youlan, tunjangan diberikan sesuai aturan selir mulia. Hamba menerima perintah. Panjang umur Kaisar tanpa batas. Terima kasih banyak telah datang. Mohon Tuan Kasim untuk kembali ke istana untuk melapor. Hamba akan segera pindah ke pavilion Youlan. Dari permaisuri peringkat 6 ke selir peringkat 5. Xiao Xuan, kau tahu cara menyingkirkan orang. Pada akhirnya, pavilion Youlan. Istana di kehidupan lalu membuatku merasa di kehidupan ini tak bisa kuhindari. Kalian mengira aku masih Shen Yushu yang bisa kalian injak-injak? Xiao Xuan, Huo Zheng, Xiao Su, kalian hutang padaku kehidupan ini. Akan kuambil kembali sedikit demi sedikit. Kami diutus oleh kepala pelayan Rong untuk membantu selir Shen berkemas dan pindah ke pavilion Youlan. Mohon arahan dari selir. Semua boleh bangun. Persis seperti kehidupanku sebelumnya. Tidak ada sedikit pun perubahan. Kalau begitu, pavilion ini akan menjadi makam kalian. Yang mulia, kepala pelayan menyampaikan pesan. Jenderal Utara Huo Zheng kembali ke istana dalam 5 hari. Kaisar telah mengeluarkan 5 hari lagi, pejamuan penghormatan akan diadakan di taman istana untuk menyambut Jenderal Huo. Sampaikan pesan kepada kepala pelayan Rong. Aku ingat semuanya. Sudah lama masuk istana, akhirnya bisa bertemu ayah dan ibu. Di kehidupan sebelumnya, kabar penderitaanku sampai ke rumah, ayah dan ibu berusaha keras membawaku keluar, tapi difitnah oleh 4 orang. Menuduh keluarga Adipati Zhen mencoba membuat sebuah dekret kekaisaran. Ayah dan Heng Er dihukum mati di gerbang istana, ibu menggantung diri di rumah. Ayah dan ibu hidup rukun. Di rumah tidak ada satupun selir. Keluarga Shen hanya punya aku dan Heng Er, 2 anak. Seharusnya hidupku berjalan lancar, tapi karena aku, keluarga kami hancur semua. Kali ini, aku pasti akan melindungi mereka. Sure do. Ayah, Itu kakak. aku ingin pergi. Tidak bisa, jangan menangis lagi, ayah dan ibu akan khawatir. Menarik sekali. Shu, di istana kamu baik-baik saja, kan? Kakak, kenapa menangis? Ada yang mengganggu? Bilang ke adik, adik bela kamu. Anak perempuanku, kamu pasti sudah banyak menderita. Sepertinya keluarga Adipati Zhen benar-benar perhatian pada Shen Yushu, seperti rumor yang beredar. Yang mulia Kaisar tiba. Jenderal Penjaga Utara. Huo Zheng Gadir. Yushu, jangan memaksakan diri di istana. Kalau sedih, kirim kabar ke rumah. Ayah la korbankan nyawa demi bawa kamu kelua. Sure jaga dirimu. Ayah, ibu, dan Heng Er menunggumu pulang di rumah. Kakak, aku serius belajar bela diri. Aku akan lindungi kamu dan orang tua. Iya, ayah, ibu, seumur hidup aku takkan biarkan Shen Guogong Men seperti kehidupan, difitnah dan dihukum mati sekeluarga. Shen Yushu, Keluarga Duke penuh kesetiaan. kau seharusnya gadis manja dari keluarga utama.
Bagaimana tahu rahasiaku? Bagaimana bisa memiliki ambisi sebesar itu? Ingin bekerja sama, bermain dengan kekuasaan istana. Ada rahasia apa yang tersembunyi? Benar-benar pemandangan indah, air mata seorang wanita yang membuat hatiku tersentuh. Jenderal Huo telah berjuang di medan perang selama bertahun-tahun. Kau sudah lama meninggalkan ibu kota, ada beberapa orang baru di istana. Baru saja masuk istana. Ampuni hamba. Hamba kembali dari perbatasan. Perbatasan dingin dan jauh. Hamba pergi bertahun-tahun. Tactisang. Ibu kota berubah. Semoga Yang Mulia memaklumi. Jenderal Huo sangat rendah hati. Jenderal Huo mengalahkan BI dan menjaga. Itu adalah jasa yang luar. Pesta perayaan hari ini. Untuk merayakan jasa Jenderal Huo. Para pejabat, Nikmati dan terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, para pejabat sekalian. Yushu, kenapa menangis? Apakah diperlakukan buruk di istana? Atau ada yang membuatmu tidak senang? Ampun Yang Mulia, hamba tidak tersakiti. Tadi melihat ayah, ibu, dan adik, hati sangat merindu. Karena tak menahan, air mata jatuh. Mengganggu hati Yang Mulia, mohon ampun dari Yang Mulia. Yushu, kamu menyalahkanku membawa kamu ke istana jauh dari ayah ibumu? Yang Mulia bercanda, hamba tak berani menyalahkan. Melihat ayah dan ibu, rambut mereka memutih, baru sadar waktu berlalu cepat, hati merasa sedih. Kamu anak yang berbakti. Setelah pesta selesai malam ini, aku izinkan kamu mengantar keluargamu ke gerbang. Terima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia. Huo Zeng, Berani mencoba merebut aku. cari mati. Yushu. Istana tidak sama seperti rumah. Setiap lengkap penubaya. Jangan memaksakan diri. Jika merasa tersakiti. Jika harus mengorbankan keluarga, ayah akan membawamu keluar. Yushu, jaga dirimu baik-baik. Ayah dan ibu mendoakanmu setiap hari, hanya berharap kamu selamat dan bahagia. Kakak, kalau ada yang menyakitimu, aku akan masuk istana melindungimu. Aku tidak akan membiarkanmu terluka, meski harus mengorbankan keluarga. Ayah dan ibu, tenanglah. Jangan gegabah, Heng Er. Aku di istana baik saja. Baginda memperlakukanku dengan jangan khawatirkan aku. Jaga diri kalian baik-baik. Begitu aku punya waktu, aku akan kirim kabar ke rumah. Keluarga terkenal setia, ayah dan ibu penuh kasih. Adikku melindungi. Keluarga yang begitu harmonis. Selir Gui dari Kau harus hidup sebagai putri keluarga terpandang, dimanjakan kemewahan. Bagaimana bisa berpikir bekerja sama denganku mengacaukan istana ini? Shen Yushu. Sebenarnya, siapa dirimu? Apa yang sebenarnya ingin kau? Rong An pantas menjadi orang terakhir di singgasana. Pemikirannya tajam, pengamatannya luar biasa. Akan langsung terlihat olehnya. Di keluarga Duk yang memegang kekuatan militer, Xiao Xuan waspada terhadap keluarga Shen. Pemilihan selir hanya kedok. Aku dikurung di istana ini. Jika keluarga Shen berubah, aku yang pertama mati. Aku berniat bersabar, hanya untuk keselamatan keluarga Shen. Siapa Xiao Xuan? Kejam, tidak manusiawi, dan terus mengalah akan membuat keluarga Shen hancur, cepat atau lambat berakhir dengan pemusnahan keluarga. Jika Xiao Xuan dibinasakan, apa gunanya? Siapa yang menguasai kekaisaran ini? Pangeran mahkota Xiao Su yang tidak sombong, kasar, berhati sempit, tidak pantas menjadi kaisar. Mendukung dia berkuasa, akan seperti mengganti Raja Lalim dengan yang pejabat istana hanya menjilat atau cari aman. Tak ada yang menanggung beban negara. Negeri luas, berbakat orang banyak. Mengapa Shen Guiji terburu-buru? Ada beberapa hal, ikuti alurnya, jawabannya akan muncul. Fokus pada tugasmu, sisanya akan ada orang lain yang mengurusnya. Bagaimana jika aku hamil anakmu? Jadi itu anak naga Xiao Xuan? Nanti, saat menjatuhkan Xiao Xuan, kita bantu anak kita naik tahta. Saat itu, kamu adalah pangeran pemang, aku adalah permaisuri. Keluarga Shen selamat. Ini terbaik untuk semua? Tidak mungkin. Anak Rong An, mengapa menganggap musuh sebagai ayah? Menyebut kaisar bodoh, ayah kaisar. Anakku, dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Kenapa harus bergantung pada orang lain? Menanggung rasa sakit dan penghinaan? Kalau begitu,
kita akan mengguncang langit ini. Tuan Rong. Selir Shen. Malam-malam begini, aku jadi penasaran. Apa kalian sedang saling mengungkapkan perasaan di bawah tembok istana ini? Salam untuk putra mahkota. Panjang umur dan sehat selalu. Kaisar, memikirkan kebaktian Selir Shen, mengizinkannya mengantar Tuan dan Nyonya Zhengguo ke gerbang istana. Hamba mendapat titah Kaisar untuk mengawal Selir Shen kembali ke istana dan menunggu di sini. Dari mana asal kata saling curhat? Luka di kaki putra mahkota sepertinya belum sembuh. Perlu saya panggil tabib kepala dari rumah sakit istana? Supaya memeriksa untuk Tuan? Perji. Luka kaki saya, tak perlu perhatian palsu. Rongyan, Koanyala Seorang Kazim. Apa kau pantas ikut campur urus? Danko, Shen Yushu. Di dalam istana ini, Kenapa bergandengan dengan kasih? Sungguh tidak pantas. Semua keluar dari sini. Ada apa ini, putra mahkota, ketika saya berperang di perbatasan? saya mendengar kabar Anda terjatuh dari kuda saat berburu dan cedera. Kini, setelah kembali ke ibu kota, sifat Anda tampak lebih mudah marah dibanding sebelumnya. Yang mulia putra mahkota, Jenderal Huo, hamba adalah selir istana. Keluar larut malam tidak pantas. Waktunya kembali ke istana. Mohon pamit. Hamba mengantar Selir Shen ke istana. Yang mulia putra mahkota Jenderal Huo, hamba mohon diri. Si bodoh Huo Zheng itu berani mendekati Shen Yushu. Benar-benar cari masalah. Luka di kakiku belum sembuh. Xiao Xuan si tua itu sudah berniat mendukung pangeran lain. Tahta putra mahkota ini makin terancam. Koperji selidiki. Selidiki setiap gerakan Shen Yushu di istana. Semua aktivitas Huo Zheng setelah kembali ke ibu kota. Aku mau tahu setiap langkah mereka. Shen Yushu disayangi oleh Xiao Xuan. Huo Zheng memampati Garatus ribu pasukan. Jika Dekati dan gunakan tangan Huo Zheng. Untuk menyingkirkan pangeran. yang mengincar tahta Dengan begitu, tahta akan kokoh tanpa goyah. Hamba akan melaksanakan perintah, menyelidiki tuntas, dan melaporkannya pada Xiao Susi bodoh itu. Sejak kakinya cacat, dia mirip anjing gila. Pemarah, tak terduga, dan kejam. Sekarang seperti burung ketakutan. Dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Biarkan dia, cepat atau lambat, dia akan En camant, belum tentu. Sekarang dia putus asa mempertahankan gelar putra mahkota. Saat terpojok, dia bisa melakukan apa saja. Kita bisa gunakan orang gila untuk mengacaukan istana ini. Bikin para pangeran itu saling menghancurkan. Kita tinggal duduk manis dan menikmati hasilnya. Strategi Anda bagus, kepala rumah. Tapi saya suka. Xiao Su gunakan Huo Zheng untuk kuatkan posisi putra mahkota. Terlalu naif. Lebih baik biarkan Huo Zheng mengurusnya dulu, biar anjing saling gigit. Huo Zheng dan Xiao Su tidak ada dendam, bagaimana membuatnya? Menghabisi putra mahkota? Sangat mudah. Buat Huo Zheng pikir Xiao Su akan menyerangnya. Dia pasukan besar dan sifatnya curiga, sedikit provokasi saja. Akan percaya sepenuhnya. Apalagi, wakil kepercayaan Huo Zheng sudah menjadi orang-orangku. Berita yang tersebar semakin meyakinkan. Mengerti, perkuat. Biarkan Xiao Su percaya Huo Zheng berniat jahat terhadap, biar dia pikir semua terkendali. Dengan begitu, keduanya pasti bertarung sampai mati. lapor, Yang Mulia, Kaisar dipanggil ke ruang kerja. segera pergi menemani raja. Jangan sampai terlambat. Mengerti. Orang-orang, bantu aku ganti pakaian. Belakangan ini, Huo Zheng, Sering memandangimu. aku merasa sangat kesal. Seorang prajurit. Berani-beraninya menginginkan wanita raja. Barani sekali sekarang. Ampun, Baginda. Hamba tak bersalah. Hamba tak berkaitan dengan Jenderal Huo. Tak pernah melampaui batas. Apa yang dipikirkan Jenderal Huo, hamba sama sekali tak tahu. Aku tahu ini bukan urusanmu. Kamu beja de penakat, mana mungkin berani mengusik Huajang. Hanya saja aku merasa dia mengganggu mata. Seorang panglima perang. Genggam kekuasaan, jadi arogan. Cepat atau lambat dia akan... Jika Yang Mulia khawatir padanya, sebagai syarat, Urusan istana ini bukan ranah wanita istana belakang. Urus saja tugasmu sendiri. Layani aku dengan baik.
Selebihnya, tak perlu kau urus. Hamba tahu salah. Mulai sekarang aku takkan banyak bicara, hanya fokus melayani Yang Mulia. Bagaimana hasil kunjungan ke ruang baca kekaisaran? Kasih sayang Xiao Xuan padamu. Sepertinya makin mendalam. Xiao Xuan mulai tak suka pada Huo Zheng. Ini kesempatan bagus. Langkah selanjutnya apa? Pesta istana pada festival musim gugur hampir tiba. Ini waktu yang sangat tepat. Rencana kita bisa dimulai sekarang. New York. Shen, sapu tanganmu jatuh. Terima kasih, Jenderal Huo. Hamba pamit undur diri. Huo Zheng, Terus saja menatap Nyonya Shen. Huo Zheng ternyata memang menyukai wanita itu. Seorang jenderal berani mengincar selir ayahanda kaisar. Benar-benar tidak tahu diri. Paduka memang bijaksana. Huo Zheng memegang kekuatan militer besar. Jatuh hati pada Nyonya Shen menghina kaisar. Yang Mulia, manfaatkan hal ini. Tidak hanya bisa menjatuhkan, Rebut kekuasaan, tunjukkan kesetiaan pada kaisar. Dua keuntungan sekaligus. Segera selidiki. Kumpulkan bukti bahwa Huo Zheng mengincar selir Shen. Sebanyak mungkin. Aku ingin dia tak bisa membela diri di pengadilan dan hancur tanpa sisa. Jenderal, ini berita yang baru saja saya terima. Putra mahkota diam-diam mengerahkan orangnya. Ingin mencelakai jenderal. Diam-diam dia juga bertemu dengan beberapa pejabat yang tidak akur dengan jenderal. Tingkah lakunya sangat mencurigakan. Saya tidak dendam atau masalah dengan Xiaosu. Kenapa dia bertaruh nyawa dan menjaga perbatasan kerajaan. Dia menusuk dari belakang di ibu kota. Benar-benar keterlaluan. Jenderal, Pangeran Mahkota tampaknya mengincar 30.000 pasukan elit di tangan Anda. Ingin memilikinya untuk menguatkan posisinya sebagai Pangeran Mahkota. Cedera kakinya belum sembuh. Kaisar sudah mulai merasa tidak puas dengannya. Dia sangat membutuhkan kekuatan militer sebagai pegangan. Mau merebut pasukan saya? Dia, Xiaosu, belum pantas, karena dia ingin mulai duluan. Kita akan bertindak lebih dulu. Adwan di istana sudah siap. Umpan dimakan. Huo Zheng menemukan putra mahkota ingin menjatuhkannya dan menulis laporan untuk menuduh. Di istana. Akan ada tontonan seru. Akhirnya anjing menggigit anjing. Kita perlu menonton dari atas gunung. Menunggu keuntungan sebagai pihak ketiga. Xiaosu, Huo Zheng. Di kehidupan sebelumnya, kalian bekerja sama menyiksaku. Di kehidupan ini, aku akan membuat kalian saling bunuh. Menyenangkan. Syushuku semakin kejam, tapi aku suka. Yang Mulia, hamba ingin melaporkan putra mahkota Xiao Qiu bersekongkol, menerima suap, dan merebut kekuasaan militer. Niatnya benar-benar keji. Huo Zheng, comment fitnahku? Kapan aku bersekongkol merebut kekuasaan militermu? Kau menuduh tanpa alasan. Fitnah. Fitnah? Saya punya bukti. Surat-surat ini membuktikan putra mahkota bersekongkol dengan pejabat. Di sini ada tanda tangan putra mahkota. Yang Mulia bisa memeriksanya sendiri. Diam semuanya. Di ala istana, ribet ini tak pantas. Jenderal Hua, apa yang Anda katakan, ada bukti kuat? Jika berani membohongi raja, saya tidak akan memaafkan. Bukti jelas. Jika ada ucapan bohong, saya siap menerima. Lapor kepada Yang Mulia, putra mahkota memiliki hubungan dekat dengan pejabat, termasuk aliran dana di antara mereka. Xiaosu, Kamu mengecewakan aku. Kamu dihukum kurung di Istana Timur. Renungkan kesalahanmu. Tanpa perintah dariku, tidak boleh keluar dari Istana Timur satu langkah pun. Bagaimana rencanaku? Sekali menyelesaikan dua masalah, harusnya kau puji aku, kan? Ini hadiahnya. Apakah Tuan Manayer Rong puas? Aku tahu Shen Yushu memikirkan aku. Mulai dari menguji rahasiaku. Hingga kerja sama balas dendam dengan penuh pengertian, dia bukan cuma memanfaatkan aku. Hua Zhang, Ko orang kaza. Berani-beraninya kau menuduh aku di depan. Aku dilarang keluar dari Istana Timur. Dendam ini takkan pernah terlupakan.
Sans pécan périn tacu, ubenji pasukan lama. Apapun harganya, singkirkan Huo Zheng. Aku ingin dia hancur, tak punya tempat dikubur. Kami akan melaksanakan perintah dengan segera. Kau cukup perhatian. Mengirim sup setiap hari untukku. Mengabdi kepada Baginda adalah keberuntungan. Hari ini lewat taman istana, hamba dengar orang-orang pangeran mahkota sering terlihat di luar istana. Entah kenapa, hati ini agak gelisah. Hua Zhang. Berani sekali. Aku tidak pernah berlaku buruk padanya. Dia diam-diam bersekongkol dengan kelompoknya. Menyembunyikan senjata, berniat memberontak. Mohon tenangkan diri, Yang Mulia. Jenderal Huo memegang pasukan besar, arogan, dan memberontak. Memang sudah seharusnya dihukum berat. Untuk memberi contoh bagi yang lain. Sampaikan titahku. Segera kirim untuk menyelidiki hubungan antara Huo Zheng. Siapapun yang terkait, beri hukuman tanpa ampun. Bec, en bas segera menyan pecantita. Yang Mulia, hamba ingin memberikan pendapat. Jenderal Huo dan Putra Mahkota biasanya tidak dekat jika ada kolusi di antara mereka. Mungkin mereka ingin bekerja sama melawan Yang Mulia. Hamba mendengar kabar, Wakil Jenderal Huo. Sering Keluar Mazu Kistana Timur. Tindakannya sangat mencurigakan. Seorang jenderal dengan kekuasaan militer dan seorang putra mahkota, jika benar bersekongkol, akibatnya akan sangat fatal. Rongen. Selidiki ini dan bawa hasil jelas untukku. Jika ada kesalahan sedikit pun, Kamu tahu konsekuensinya. Hamba tunduk pada titah, menjalankan amanah. Hamba akan menyelidikinya dengan sangat detail. Kamu punya banyak trik tersembunyi. Bahkan menemukan bukti senjata rahasia Ho Zheng. Sepertinya, di dalam istana ini, tak ada hal yang tidak tahu. Hidup di istana 20 tahun, penuh hati-hati. Tanpa trik, pasti jadi tulang belulang. Untung saja. Kamu di pihakku. Kalau musuhku, aku sudah mati tanpa jejak. Akan melindungimu sampai kita menginjak semua orang. Di bawah kaki kita. Yang Mulia, hamba difitnah. Hamba tidak pernah memberontak. Semua itu bukti palsu, ada yang menjebak hamba. Bukti jelas, kau menyangkal, Huo Zheng merekrut pejabat istana, menyimpan senjata Bermaksud bukti menumpuk. Karena jasamu di medan perang, aku berikan kematian utuh. Hukuman dilaksanakan, keluargamu akan dihukum. Xiaoxiu. Kau ini raja yang bodoh. Kau akan menyesal. Ayahanda bijaksana. Pankiana Seperti Huo Zheng Pantamati. Dia punya 3.000 prajurit tanpa pemimpin. Anakmu siap membantu mengambil alih kekuasaan militer, melindungi negeri. Putra mahkota, lebih baik kau tetap di Istana Timur dan renungkan kesalahanmu. Urusan kekuasaan militer, tak perlu kau khawatirkan. Huo Zheng, musuh ketigamu sudah disingkirkan. Rasakanlah pahitnya kehancuran seluruh keluarga. Lihatlah kau yang Seperti anak kecil saja. bisa mulai menjaring mereka. Xiao Su seperti ikan dalam jaring. Menjaring? Belum waktunya. Xiao Xuan curiga. Xiao Su bodoh, tapi masih sedikit waspada. Bidak Huo Zheng pas untuk membiarkan ayah dan kita perlu memperkeruh suasana. Kamu benar. Begitu Huo Zheng jatuh, Xiao Su akan buru-buru merebut kekuasaan dan terus menguji di depan Xiao Xuan. Kita perlu memberi petunjuk diam-diam, lalu pada saat tepat, mengirimkan bukti meragukan ke meja Xiao Xuan. Yang ditakuti Xiao Xuan adalah perebutan tahtanya. Semakin tidak sabar Xiao, semakin cepat dia akan jatuh. Yang Mulia, sup teratai ini menenangkan pikiran dan meredakan emosi. Kamu sangat Kemarin terdengar putra mahkota akhir-akhir ini bahagia, setiap hari minum di Istana Timur dan memanggil penyanyi. Ancaman besar hilang, akhirnya bisa menghela napas lega. Dia benar-benar santai. Hamba dengar kabar, Yang Mulia. Jika ada salah, mohon ampun, Yang Mulia. Yang Mulia sibuk mengurus negara, tubuh Anda yang terpenting. Putra mahkota sebagai pewaris tahta harus memberi contoh, membantu meringankan beban. Kini, meski Jenderal Huo telah, gelombang gelap di istana belum reda. Sikap santai putra, maafkan saya jika lancang. Kamu sangat memperhatikan gerak-gerik putra mahkota. Saya hanya mengkhawatirkan Yang Mulia. Aku mengerti. Perjailah. Baik, Yang Mulia. Saya pamit. Jaga kesehatan. Kelihatannya, putra mahkota kita masih belum sadar. Bahwa dia sudah seperti kambing untuk disembelih. Dia sebodoh ini. Mengira menyingkirkan Huo Zheng bisa tidur nyenyak. Tanpa tahu bahwa Xiao Xuan lama mencurigainya. Tinggal tambah sedikit tekanan.
Dia akan jatuh sendiri ke perangkap kita siapkan. Tahta putra mahkota ini. Sudah waktunya untuk dicabut. Setelah semuanya selesai. Kau ingin pergi kemana? Aku tak ingin terikat di istana ini. Setelah selesai, ingin menjelajahi dunia, melihat hujan lembut di Jiangnan. Dan pasir kuning di utara, menjalani hidup bebas. Tidak bisa. Masih menunggumu jadi permaisuri. Sudah begitu lama, Kita bekerja sama untuk membalas dan berbagi hidup dan mati bersama. Apakah kamu benar-benar tidak ada perasaan padaku? Perintadari Bajinda. Malam ini dipanggil Selirning menemani. segera pergi ke paviliun peristirahatan. Hamba tunduk pada perintah. Malam ini. Tetap kasihkan obat pada Kaisar. Tunggu dia tidur pulas. Aku akan menikmati kebersamaan denganmu. Belakangan ini kan ayah Kaisar sedang sering bersama Selirning? Ini kesempatan yang bagus. Maxudiang Mulia Adala. Selir Shen disayangi ayahanda Kaisar. Jika kita bisa mendekatinya, memuji saya di hadapan ayahanda Kaisar, Bukan hanya bisa mencabut larangan. mungkin bisa mendapatkan kendali militer. Saya tidak percaya seorang wanita dari harem bisa menolak godaan kemegahan dan kekayaan. Selir Shen punya watak keras dan sulit ditebak. Belum tentu dia tunduk. Lagi pula, dia sedang sangat disukai Perhatian kerajaan itu hanya fata morgana. sama Ari ini dipuja. Besok mungkin hilang kekuasaannya. Aku akan membuatnya sadar, bergantung padaku. Itulah satu-satunya jalan untuknya. Pangeran tiba di istana malam. Ada keperluan apa? Jangan tegang, Selir. Aku datang malam-malam, bukan untuk sengaja menyinggungmu. Saya ingin bicara tentang kesepakatan. Kesepakatan menguntungkan untuk kita. Yang mulia adalah putra mahkota, hamba wanita istana. Di antara kita, bagaimana bisa ada kesepakatan? Yang mulia, langsung bicara. Mohon Yang mulia segera meninggalkan tempat ini untuk menghindari pembicaraan. Aku tahu kau memang sangat disayangi oleh Kaisar ayahku. Kaisar kini ketat terhadap kekuasaan militer. Bahkan aku sebagai putra mahkota tidak dapat. Aku tidak minta banyak. Hanya perlu Anda sedikit membujuk di depan ayah Kaisar. Setelah berhasil, Anda akan hidup dalam kemewahan. Ketika saya nektakta. Saya akan mengangkat Anda bagaimana menurut Anda. Hamba tak berani. Campur tangan urusan istana hamba tak berani melanggar aturan leluhur dan membicarakan urusan negara di depan Yang mulia. Mohon kembali. Hamba tidak berani menerima permintaan ini. Carilah yang lebih pantas, Shen Yushu. Kau pikir aku berdiskusi denganmu Jean Ganlupa. tentang kejadian Suin dulu? Aku tahu segalanya. Yang mulia. Apa Yang mulia bicarakan? Aku tidak mengerti. Tidak mengerti? Orangku menemukan ini di Akademi Hanlin. Apakah Shen Guiji mengenalnya? Kamu punya 3 hari untuk berpikir. Kerjasama dengan aku dan nikmati kemewahan. Atau, aku akan ungkap masalah Su Yinzi ke ayah Kaisar. Keluarga Pangeran Zhen negara MU akan kena akibatnya bersamamu. Suruh aku ke Xiao Xuan dan bicara baik, kamu mungkin gak akan suka omonganku. Yang mulia, perjuangkan keadilan. Putra mahkota menerobos pavilionku di Yulangge dan mengomentari urusan pemerintahan pada Yang mulia. Aku menolak, dia mengancam. Aku takut. Anak durhaka, benar-benar melampaui batas. Menerobos istana, memaksa istri kerajaan ikut campur urusan negara. Apa dia Tenanglah, Paduka. Hamba pagi ini menemukan sesuatu. Putra mahkota sering berhubungan dengan orang. sering bertemu diam-diam? Hamba telah diam-diam menyita surat-surat rahasia mereka. Hamba datang menyampaikannya untuk Paduka lihat sendiri. Apa rencananya? Huo Zheng meninggal, tapi dia sudah berhubungan dengan orang lama Huo Zheng. Apakah dia ingin merebut kekuasaan atau memberontak? Paduka, Jenderal Huo difitnah tidak benar. Namun putra mahkota Menguasai kekuatan bahkan dengan mantan semalam nekat memasuki istana belakang, Hatinya layak dihukum. Jika tidak ditindak, bisa timbul kekacauan besar. mengancam kestabilan negara. Apa yang disampaikan Tuan Rong An benar. Putra mahkota sangat ambisius. Semalam aku, sekarang mengingatnya masih merasakan, dia memaksa aku, perkataannya pada Yang mulia tidak hormat, bahkan berniat mengambil tahta. Baiklah, sangat baik. Aku ingin lihat, sampai kapan dia bisa mempertahankan posisinya sebagai putra mahkota. Mangapa Ayanda Memangil Seyamansak. Apa urusan penting yang ingin disampaikan?
Dasar anak duraka. Masih ada muka untuk bertanya pada ayah. Menerobos walaya terlarang di istana, memaksa selirsan ikut camper dalam politik, dan berskongkol dengan sisa pen. Berniat merebut kekuasaan militer kerajaan, perbuatanmu. Apa sebenarnya niatmu? Benarkah ingin memberontak? Aku tidak akan tertipu. Putra anda difitnah ayah. Ini jebakan jahat dari Selirsen. Niatnya memang ingin mencelakai putra. Putra anda tidak masuk istana belakang, memaksa selirsan, atau terlibat dengan penjahat. Ini rencana licik mereka, ayahanda kaisar. Hamba melihat Shen Yushu dan Kasim Rong-an berperilaku tidak pantas, saling akrab, mengabaikan aturan istana. Mereka takut ib terbongkar, jadi menyerang lebih dulu, berskongkol dengan tuduhan palsu untuk membunuh hamba. Hamba tidak bersalah, Yang Mulia. Hamba sejak masuk istana sudah sepenuh hati melayani Yang Mulia. Kesetiaan hamba bisa disaksikan langit dan Hamba mohon Yang Mulia menyelidiki masalah ini. Untuk membuktikan hamba dan Selirsen tidak bersalah. Menjembalikan ketenangan di istana dan negara. Masalah ini menyangkut kehormatan keluarga Karajan, nama baik istana, dan kestabilan. Masalah besar. sampaikan titahku. Kirim 2 tim pengawal terpilih ke Istana Timur, Kamar Putra Mahkota, dan Gedung Anggrek di belakang istana. Periksa surat luar dalam dengan teletai. Kami patuh pada titah. Anak durhaka. Benar-benar anak durhaka. Aku belum mati. Berani kau diam kerjasama dengan Jenderal Perbat, berniat merebut tahta dan memberontak. Masihkah ada kehormatan atas negeri dan tanah ini? Putra hamba dijebak. Ini bukan tulisan hamba. Ada yang sengaja menjebak. Ini perbuatan Shen Yushu dan Rong-an yang memalsukan bukti. Pesan rahasia ini ditemukan di Istana Timur milikmu. Jelas-jelas ada tanda tangan dan stempel pribadimu di atasnya. Apalagi yang mau kau katakan? Buktinya jelas. Bukti sudah kuat, kau masih berani membantah di sini. Mohon paduka percaya pada hamba kali ini saja. Hamba tidak berniat memberontak. Keluarkan titah segera. Kopat jabatan putra mahkota, perentakan penjagaan di istana. Tanpa izin dari hamba, tidak boleh keluar dari istana. Pengikut setia Istana Timur segera ditangkap. Masukan mereka ke Tanyakan dengan ketat. Ayah, saya difitnah. Mohon ayah bijaksana melihat situasi. Ada seseorang yang menjebak saya. Ayah, jangan percaya fitnah orang lain. Ayah, saya difitnah. Ayah. Saya betul-betul difitnah. Mohon ayah beri ampun. Izinkan saya masuk untuk menjelaskan. Mon ayahanda bijak dan teliti. Beri anakanda kesempatan untuk membersih. Ayahanda, anakanda sudah sadar. Mohon kasih ayahanda untuk bertemu sekali. Anakanda punya 1000 keluhan, ribuan kata di hadapan ayahanda. Mohon ayahanda memberi anakanda izin menjelaskan. Perintah dari Yang Mulia, panggil Pangeran Xiusu ke dalam untuk audiensi. Ayahanda. Anakanda difitnah seberat ini. Surat rahasia berisi rencana Bukan tulisan anak. Ini jelas ada yang sengaja merancang. Ingin menjebak anakku hingga mati. Ayahanda, periksa dengan bijak. Berikan keadilan untuk anakku. Bersihkan nama anakku. Bagaimana mungkin aku membesar? Anak tak berguna kamu? Tak mampu memimpin negara, tak mampu mempertahankan dengan kekuatan. Sekarang berani bertindak lancang, aku buta hingga menetapkanmu sebagai putra mahkota. Ayahanda. Anakanda benar-benar tidak Bersumpah kepada Diam. Mulai sekarang, kembali ke Istana Timur dan jangan pernah keluar lagi selamanya. Aku memutuskan hukuman tahanan seumur hidup untukmu. Orang tua licik, ini semua karena dirimu. Kau tidak percaya padaku. Kau ingin mengurungku seperti anjing sampai aku mati. Sécaran. Semua tanah luas ini, tahta tertinggi, kaisar. Semuanya milikku. Semuanya milikku. Kalian datang tepat waktu. Kalian berdua. Melihat aku sendiri menghabisi orang tua itu, kalian gemetar ketakutan, kan? Belum juga berlutut? Karena masih tahu kapan harus menyerah. Bisa membiarkan kalian hidup. Orang bodoh itu berpikir dengan memberontak, mengambil tahta, membunuh raja dan ayah, dia bisa hidup tenang di singgasana? Mimpi yang konyol. Xiao Yu, apa kamu pikir membunuh Xiao Xuan bisa mempertahankan posisimu sebagai kamu orang bodoh, kejam, haus darah? Mau jadi kaisar? Memimpin dunia? Bodoh. Imut sekali. Mau menilai aku? Xiao Xian sudah mati. Pasukan besar di tanganku, kekuasaan dalam genggamanku. Jutaan tanah luas ini akan jadi milikku. Kalian berdua bernasib sama dengan orang tua itu. Mati di... Tidak ada sisa tulang belulang.
Hantaman pedang ini kubalaskan atas hidupku di kehidupan sebelumnya. Aku, Xiao Su, mati dengan utang darah yang kamu tinggalkan, hari ini aku akan menyelesaikannya sepenuhnya. Tenang. Surat wasiat ini ditulis oleh Kaisar 20 tahun lalu. Kaisar mengalami nasib buruk karena dihabisi para pengkhianat. Aku, sebagai bagian Satu-satunya garis darah. berkat pejabat setia menyelamatkan dan mempertaruhkan nyawa, aku akan merebut Tahta seharusnya milik keluarga Rong. kedudukan yang sah. Omong kosong, kamu hanya seorang kasih rendahan. Mustahil kamu pangeran sebelumnya. Dekret palsu, Mirbat Tada dan menyebabkan kekekalan di Kerajaan. Aku akan menjalankan keadilan atas nama surga. Menghabisi pengkhianat seperti Orang keras kepala melawan perintah akan dibunuh tanpa ampun. Yushu, mendekatlah padaku. Mulai hari ini, aku resmi kembali menduduki tahta dan memulihkan dinasti Rong. Semua pejabat yang setia dan mau tunduk, dapat kembali menjabat tanpa hukuman atas masa lalu. Namun jika berniat buruk, merencanakan sesuatu yang tidak pantas, Nasib seperti mereka tadi. Pasti kalian tidak akan melupakannya. hidup Kaisar. Hidup hingga ribuan tahun. Yushu, mulai hari ini, kamu jadi permaisuri. Memegang kekuasaan atas negeri ini, berbagi Hamba berterima kasih atas anugerah besar dari Yang Mulia. Hamba akan setia mendampingi Yang Mulia. Hidup dan jaya untuk Yang Mulia Kaisar. Hidup dan jaya untuk Yang Mulia Permaisuri. Semua bangkitlah. Sejak naik tahta menjadi kaisar, Saya bekerja tanpa untuk memikirkan dasar negara, saya umumkan mengganti tahun dan menetapkan nama negara, Cheng. Menyiratkan bahwa saya bersama kalian, mengikuti kehendak langit, membawa kedamaian ke wilayah. Mencapai dunia makmur, harmonis, dan dihormati bangsa lain. Menurut saya, hari itu akan sangat jauh. Jauh hingga aku tak berani Tidak jauh. Sejak kau masuk ke ruang kerjaku, aku sudah tahu. Nasib kita telah lama terjalin. Kau ada di sisiku. Tak pernah menjauh. Tabib. Selamat untuk Yang Mulia. Selamat Yang Mulia. De Taknadi, permaisuri stable d'Ankua. Ini adalah tanda kehamilan. Permaisuri sudah hamil lebih dari 1 bulan. Yushu akan jadi ayah. Kamu akan melahirkan seorang pangeran untukku. Pelan-pelan makan. Jangan tersedak. Yang Mulia setiap hari menemani aku. Bagaimana dengan urusan negara? Para menteri mungkin akan banyak bicara. Urusan negara memang penting. Anak kita lebih penting dari kerajaan ini. Aku memerintahkan laporan harian penting dikirim ke Istana Kuning untuk ditinjau, sisanya biar kabinet mengurus. Aku mau setiap hari menemani kamu, sampai anak kita lahir. Permaisuri adalah cinta sejatiku. Putra mahkota adalah fondasi negara. Menemani istri dan anak, mana mungkin dianggap lalai urusan negara. Tak perlu kalian banyak bicara. Seperti dirimu. Matanya indah seperti matamu. Juga mirip kamu. Di wajahnya terlihat semangat seperti dirimu. Aku beri dia nama baik. Supaya kelak, ia menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Seorang raja yang berprestasi. Yang Mulia punya ide? Namanya Cheng Yu. Bagaimana? Anugerah dari surga, pelindung bagi kekaisaran besar Qi. Semoga dia hidup damai, mewarisi tahta, dan menjaga negeri ini. Anugerah dari surga, nama bagus. Semoga Cheng Yu kita dapat seperti harapan Yang Mulia, hidup damai dan bahagia seumur hidup. Lapor Yang Mulia dan Permaisuri, Banjir di wilayah Yang Nan Suda Sepen Unya Surut. Transportasi air tahun ini sangat lancar. Beras dari pergudangan berbagai wilayah meningkat 20% dibanding tahun sebelumnya. Pengangkutan kanal adalah nadi ekonomi negara. Harus ada orang khusus memeriksa sungai. Segera selesaikan masalah, mencegah masalah sebelum terjadi. Apa yang dikatakan oleh permaisuri sangat. Sampaikan perintahku, minta Kementerian Pekerjaan Umum segera merancang detail perbaikan sungai tanpa Hamba Melax Anakan Perinta. Ayah, APAITU Penggangkutan melalui kanal, apakah bisa membawa banyak sekali kue manis? Pangeran,
pengangkutan melalui kanal lebih penting dari itu bisa membawa beras dari selatan ke utara agar rakyat di negeri ini tidak kelaparan. Jadi, apakah dokumen ini menulis bahwa semua orang sudah punya makanan? Benar sekali. Putraku punya niat seperti ini, nanti pasti bisa menjadi raja yang peduli pada rakyatnya. Apa yang sudah kujanjikan padamu, sekarang semuanya sudah terwujud. Negeri yang indah ini. Mulai sekarang, kita akan menjaganya bersama. Menghargainya bersama. Ayah, Ibu, peluk aku. Aku juga ingin terbang tinggi seperti burung. Pa.